satu lagi poin yang saatnya ini juga memberi membuat masyarakat juga bertanya-tanya. Tadi kan dengan masuknya barang dari Amerika Serikat ini tanpa dibebaskan dari biaya, begitu kan, biaya apapun ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan ada ketakutan juga nih bahwa nanti gempuran barang-barang impor akan lebih banyak, kemudian juga produk-produk lokal kita akan lebih susah bersaing. Tanggapan dari tim redaksi seperti apa? Kalau untuk produk pertanian mungkin tidak akan terlalu terlihat ya, kecuali kedelai, karena kedelai ini kan ini masuk di dalam program prioritas pemerintah, padi dan jagung dan kedelai, program prioritas untuk swasembada. Nah ini artinya pemerintah akan tunggu dulu atau menurunkan kedelai dari daftar prioritas atau seperti apa. Kalau untuk yang lain, kebetulan karena kita sangat bergantung dengan pasokan impor, mulai dari gandum, daging sapi, itu kita kan masih mengandalkan juga bantuan impor. Ini kemungkinan tidak akan terlalu mengganggu di dalam negeri ya. Jadi justru industri-industri yang menggunakan akan mendapat pasokan bahan baku lebih murah. Setidaknya kalau kita hitung dari tarif MFN yang 5% aja, berarti barangnya lebih murah 5% kalau dengan ini gitu loh. Kalau yang lain kebetulan tidak terlalu, karena kan di dalam perjanjian itu kan hanya energi, Boeing dan pertanian. Ya, selain dari tadi sentimen terkait swasembada ya, jadi sentimen yang kurang begitu baik dengan semangat swasembada tadi, menurut saya ini jadi poin untuk urgensi dalam meningkatkan daya saing industri nasional ini makin tinggi ya. Jadi artinya ini memang isu yang selalu digaungkan tiap tahun oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing, tapi dengan adanya deal seperti ini urgensinya justru makin tinggi ya. Jadi kita harus mempercepat juga di sini bagaimana industri dalam negeri meningkatkan kualitas, meningkatkan daya saing dengan Amerika sekalipun, agar misalkan gempuran barang-barang Amerika Serikat ini tidak terlalu berpengaruh terhadap industri-industri dalam negeri ya, yang barangnya misalkan kemungkinan sama gitu, sama jenisnya. Oke. Nah, balik lagi begitu ya. Tadi kan sekali lagi Indonesia ini berhasil ya tadi mendapatkan tarif yang lebih rendah ketimbang negara-negara lainnya di kawasan Asia, begitu ya, Asia Tenggara khususnya. Dan padahal sebelumnya juga kan kita melihatnya ke Vietnam begitu kan. Vietnam berhasil nih begitu, dari angkanya bahkan lebih tinggi dari Indonesia ya, sekitar berapa? 20? Enggak, sebelumnya 46 begitu kan, dari 46 menjadi 20%, begitu. Indonesia dari 32 menjadi 19%. Nah, tadi kan sempat kita bandingkan dengan Vietnam ya, seperti apa Vietnam berhasil menurunkan tarif cukup signifikan begitu, tapi sebetulnya ada langkah-langkah lain yang ditawarkan oleh pemerintah Vietnam, seperti misalnya berinvestasi di Amerika Serikat begitu, dan ini juga mungkin cukup sulit kalau kita lakukan begitu untuk berinvestasi di sana. Tadi akhirnya dilakukan dengan pemerintah adalah dengan cara-cara lainnya, tadi pembelian produk begitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain begitu ya, siapa yang menurut Anda paling menang dengan untuk negosiasi ini ya, di antara negara-negara yang sudah menjalin komunikasi dan negosiasi dengan Amerika Serikat? Apakah Indonesia menurut Anda? Sejauh ini mungkin head to head Indonesia dengan Vietnam ya. Karena relatif sama ya terms yang diterima, yaitu tarif impor sampai 0%. Cuman di sini Indonesia memang unggul dari sisi persentase ya. Indonesia 19%, Vietnam 20%. Tapi perlu diingat ketika Vietnam melonggarkan tarif impor sampai 0% untuk barang yang masuk ke negaranya, surplus yang dimiliki Vietnam terhadap Amerika Serikat itu sampai kalau tidak salah 124 miliar dolar. Jadi surplusnya memang sangat besar. Jadi mereka mungkin tidak terlalu masalah ketika mereka membebaskan barang Amerika Serikat masuk dengan tarif 0% ke neraca perdagangannya. Ini mungkin yang sedikit harus dikejar Indonesia ya. Indonesia memang tidak sementereng Vietnam dalam hal surplus KS ya. Indonesia sekitar 17,8 miliar. Ini yang perlu dijaga sih. Cuma kalau siapa yang untung, siapa yang buntung, menurut saya Indonesia dan Vietnam mungkin relatif mendapat deal yang sama ya. Oke, Mbak Ewe juga sama pendapatnya? Ya, hampir sama juga, tapi kita juga jangan lupa bahwa Vietnam itu sangat ahli untuk meningkatkan daya saing ataupun lebih maju. Kita lihat Vietnam dulu di mana, tapi sekarang kan sudah mengungguli Indonesia
dalam beberapa hal, dalam beberapa poin. Nah, ini jangan sampai karena kita terlena yang 19% tadi, ternyata Vietnam diam-diam nih sudah melakukan banyak perbaikan, menarik banyak investasi sehingga dia juga akan lebih juara dari tidak lagi hanya pertanian tapi juga produk manufaktur. Dan di satu sisi lagi tadi kita jangan hanya bicara soal impor yang bebas 0% ini, soal daya saing tadi yang disebut oleh Lucky. Ini kan juga dari sektor perikanan kita sudah lama teriak untuk membantu akses kita ke Amerika. Nah ini pemerintah seperti apa membantu perikanan, udang dan segala macam dari segi pajak agar mereka bisa lebih menguntungkan atau bersaing untuk ekspor dari segi standar dan mutu. Ini pemerintah juga harus di situ. Artinya ceceran-ceceran tugas ini jangan sampai pemerintah terlena atau terlepas dari perhatian pemerintah.